salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indah Astuti. Saya guru di SMP Negeri 3 Bojong. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan.
sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu.
Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah berkumpul di sini. Oke, nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di lingkungan kita dan kita sebaiknya gimana. Perkenalan dulu, nama saya Indah Astuti. Kebetulan saya ikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Oke. Nanti kita akan belajar di sini banyak materi ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan kita sebelum masuk materi, kita refresh dulu. Lanjutkan kita untuk kegiatan berikutnya. Kita buka dulu agar pikiran kita fresh, hati kita fresh, dan fokusnya semuanya ke sini ya, tidak berpikir kemana-mana.
Oke, bisa berdiri. Yuk, kita bareng-bareng menyanyikan lagu untuk membuka kelas ini. Tangan ke samping, bulu yang terbang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Kanan, kiri, atas. Ya, saya lanjutkan untuk berikutnya, yaitu sebelum kita belajar banyak tentang budaya positif, ada latar belakang di sini kenapa kita harus menggunakan budaya positif. Yang pertama, tentunya dengan filosofi KHD. Menurut KHD, bahwa tujuan pendidikan itu kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, peran kita sebagai seorang pendidik itu menuntun agar anak itu tidak keluar dari kodratnya, agar anak itu bisa merdeka belajar. Nah, merdeka belajar di sini tentunya tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional yang mana di situ anak-anak kita nantinya agar bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Masing-masing dimensi di situ ada 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke. Nah, kemudian dari situ tadi nanti diharapkan budaya positif itu bisa muncul di sekolah. Kenapa sih harus ada budaya positif? Karena untuk budaya positif itu
akan membentuk karakter yang jelas pada anak-anak, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Oke, di sini saya mau minta Anda untuk saling mencari pasangan, bukan pasangan hidup ya, saling berpasangan. Nanti satu yang pertama ada yang peran sebagai A, yang satunya berperan sebagai B. Yang mana untuk A itu Anda silakan menuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, atau sesuatu yang barang yang paling berharga, barang yang paling penting bagi Anda. Itu untuk A. Sedangkan untuk yang B, sampingnya ini sama siapa Mas? Pasangan siapa Mas? Jadi pasangannya masih shopping ya? Ya, oke. Jadi nanti kita tolong menuliskan yang paling penting yang ada di jenengan atau yang milik jenengan. Begitu. Bisa kasih waktu ya 5 menit untuk menulis. Yang menurut Anda, tuliskan yang menurut Anda itu yang paling penting atau sesuatu yang penting. Apakah itu? Tulis apa? Yang penting untukmu. Nah, untuk Anda. Ya, kalau sudah bisa dilipat-lipat kertasnya, kemudian digenggam. Nah, yang ini yang temannya nih berusaha merayu, berusaha apa ya? Berusaha membuka genggaman tangan milik teman kalian. Digenggam dulu, kertasnya digenggam dulu. Kemudian temannya yang beda tadi minta tolong untuk berusaha membuka, bisa atau tidak coba? Dirayu kah? Di apain kah itu? Romantis. Ya apa itu? Ya. Iya. Oh bisa diambil. Oh bisa. Masa kamu? Mau, Anda mau barang berharga kamu kasih ke berapa kali? Pegang. Ya jadi kertas yang kamu tulis tadi, yang Anda tulis tadi itu anggap barang yang paling berharga. Barang berharga milik Anda. Habis itu teman satunya mencoba ngakali gimana caranya bisa membuka apa enggak. Boleh apa enggak? Apa masih dipertahankan? Coba. Coba. Ya, gimana? Hasilnya gimana? Gimana? Bisa? Oh, nggak bisa. Oke, coba. Nah, tadi nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Oh, soalnya barang berharga. Ya, jadi dipertahankan terus. Nah, yang nih, ada bisa buka nggak? Sebenarnya tadi sudah hampir berhasil, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Kenapa sih? Karena dia yang lebih butuh. Oh, karena dia. Oke. Apapun itu, apabila barang berharga pasti tidak akan mau ya dikasih ke orang lain. Ini sebetulnya konsepnya ya untuk pembelajaran kita bersama bahwa jadi bisa nggak kita mengontrol orang lain? Tadilah lain, bahwa sini buka ya. Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Nggak bisa. Ini ya. Jadi
miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bisa nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa dengan kita memberikan kritik, kemudian membuat murid atau anak merasa bersalah, itu merupakan suatu penguatan karakter. Bukan penguatan itu yang berusaha. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini. Ya, jadi teori kontrol yang perlu diperbaiki di sini. Ya. Nah, perubahan paradigma belajar itu memang diperlukan. Kenapa? Karena selama ini kita sudah miskonsepsi terhadap teori kontrol yang selama ini mungkin sudah kita lakukan di kelas. Ya. Nah, gimana sih sebetulnya? Nah, di sini menurut dari Dr. William Fraser bahwa teori kontrol itu memiliki 4 komponen. Yang pertama bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau Anda bisa mengontrol anak-anak, nggak bisa. Kenapa? Karena kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, dari situ nanti akan timbul bahwa belajar kontrol diri itu perlu menggali berbagai macam potensi. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Betul kira-kira? Ya, jadi setiap perilaku yang kita sampaikan memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kemudian adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru. Yang mana nanti di sini akan timbul 5 kontrol posisi. Kemudian yang keempat yaitu realitas. Ya, bahwa semuanya itu berada di realitas. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berbeda dan kira-kira gambaran yang temannya berbeda. Karena sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini nanti secara siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Nanti kita akan belajar bersama. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini dia yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar itu apakah bisa berubah dari stimulus respon ke teori pendekatan kontrol. Nah, ini selama ini mungkin kita tidak memperhatikan ini ya. Yang kita perhatikan mungkin ada sekarang ini. Jadi mungkin ada mungkin bisa melihat dunia itu melihat saya, tapi harusnya di mana? Harusnya bagaimana saya melihat dunia. Dan di sini berarti bagaimana saya melihat anak, bukan anak melihat saya atau murid melihat saya, gitu ya. Itu konsepnya di sini. Nah, contoh untuk stimulus respon itu yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Yang menurut teori kontrol bukan kebutuhan kita sama. Apa itu? Realitas kebutuhan kita itu tentunya berbeda. Mohon maaf, antara Mbak siapa? Mbak Salima sama Mbak Ina. Sama tidak kebutuhannya? Tidak. Nah, itu dari kontrol kita itu seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tentunya Anda melihat saya masing-masing punya gambaran sendiri-sendiri, bukan sama. Nah, itu dari kontrolnya di situ, Bapak. Anda melihat saya atau melihat orang atau melihat murid itu dengan gambaran yang berbeda-beda. Itu nanti keunikannya ada di sini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Begitu kira-kira? Nggak mungkin, ya. Tetap masing-masing orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini dia yang di sini. Apakah bisa kita mengontrol murid? Tidak. Murid yang bisa mengontrol sendiri, atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana bisa memperlakukan murid dengan baik? Bagaimana kita bisa melakukan keberpihakan kepada murid selama ini? Sudah apa belum kira-kira? Nah, kemudian yang terakhir, pemasangan ada pada saat rujukan gagal.
wujudnya gagal tadi. Nah, yang diperlukan apa? Yang diperlukan adanya kolaborasi dan Tuhan Yesus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Disinilah yang namanya disiplin positif. Kenapa sih kita perlu disiplin positif? Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, tentunya perlu strategi penerapan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu bentuk kontrol untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia tadi akan bisa terwujud tentunya dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal, dan tentunya apa yang kita lakukan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik dan ekstrinsik? Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Dan yang dari luar contohnya seperti apa kalau dalam pembelajaran, kalau dalam jam kontrol? Nah tadi ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara kita memang harus punya tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang mana nilai kebajikan itu bersifat universal, tidak ada istilah suku, agama, dan latar belakang, semuanya sama. Kemudian menurut dari William Glasser, tadi sudah disampaikan di depan bahwa kita itu setiap perbuatan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Kemudian menurut John Dawson itu mengemukakan bahwa nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Ini yang perlu kita bangkitkan, ini yang perlu kita segerakan untuk anak-anak. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia tentunya sesuai dengan arahan dari Mas Menteri itu apa? Yaitu bertujuan menjadi profil pelajar Pancasila. Itu saja. Semuanya mengacu ke situ. Yang mana di situ ada 6 komponen, 6 dimensi yang harus kita pahami bersama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama untuk anak-anak Indonesia. Ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan beriman dan bertakwa dan seterusnya, sampai dengan bernalar kritis. Nah, tadi nih teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Dawson tadi, ya dalam bukunya Restructuring Discipline itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Anda yang merupakan faktor atau yang merupakan motivasi intrinsik itu yang nomor berapa? Yang nomor 3. Yang lain? Iya, nomor 3. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2 ekstrinsik. Kenapa? Karena di situ bisa dilihat ya. Yang pertama itu motivasinya akan terhindar dari hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu akan dirinya dihargai. Nah, itu ya. Ini dia motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu yang muncul dari dalam diri sendiri, ekstrinsik dari luar. Ini ada sedikit pertanyaan. Putri kurang menguasai pelajaran IPA. Kemarin kejadiannya di kelas saya gitu. Putri kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diem atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Bu Ani
guru IPA-nya menanyakan pertanyaan, putri menjadi gugup dan tanpa sengaja menjatuhkan tempat pensilnya dari meja. Nah, karena kegugupannya itu tadi, pada saat menjawab, teman-temannya tertawa. Di situ gurunya membiarkan putri untuk ditertawakan sama teman-temannya. Kemudian putri malah diminta untuk ke depan kelas, kemudian wajahnya ditunjuk-tunjuk ya, diculek-culek gitu ya, seperti ini. Itu sampai si putrinya malu. Kemudian dia juga disuruh berdiri di depan. Nah, menurut Anda nih, apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Ani terhadap putri? Kenapa? Yang pertama. Tidak. Ani. Siapa? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena sebagai seorang guru, ketika kita tarik ke belakang lagi, teori dari Ki Hajar Dewantara sudah sepatutnya itu menuntut, bukan mengisi atau bahkan memberikan hukuman. Dan kita juga harus paham bahwa secara psikologis, secara fisiologis dan banyak aspek dari siswa ataupun murid kita itu berbeda, sehingga tindakan tersebut bisa membuat putri ataupun murid tersebut nantinya bisa drop atau sehingga akan menjadi traumatis tersendiri dan tidak mau belajar lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Kalau betul saya kasih apa ya? Kasih jempol gitu ya? Boleh. Bisa? Bisa kasih jempol ya? Gimana caranya? Jempol. Oh, tepuk salut gimana? Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Nah, itu sini. Nah, oke. Ya, jadi tentunya kita atau satu lagi siapa? Tadi. Sakit gigi. Iya, silakan. Satu lagi. Ya, timbang kanan dan kiri, jangan masnya saja. Karena mempengaruhi psikologis anak. Oke, terima kasih. Lagi, tepuk salutnya mana? Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, terima kasih. Jadi tentunya Anda atau kita tidak setuju ya. Kenapa? Karena betul kalau kita tarik kembali bahwa kita sebagai guru harusnya menuntun, bukan memaksa, bukan menghukum. Oke, nanti ada materi berikutnya. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Bu Ani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Siapa lagi? Ani, menurut saya tindakan Bu Ani itu termasuk hukuman karena si putri tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Oh gitu ya. Kenapa ya? Kok hukuman tadi ya? Karena tidak bisa menjawab. Ada yang tahu lagi? Enggak. Menurut saya itu termasuk hukuman karena putri disuruh maju. Oh, putrinya disuruh maju. Betul ya? Oke. Terima kasih. Saya tepuk salutnya untuk dua-duanya. Tepuk salut. Jempol. Oke, good. Ya. Jadi tindakan yang dilakukan itu hukuman atau konsekuensi? Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu tentunya tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian juga apa? Bersifat tiba-tiba. Hukuman itu juga bisa bersifat fisik dan juga bisa bersifat emosional, ya. Nah, di sini akan mempengaruhi. Kenapa? Karena kata-kata yang disampaikan oleh bapak ibu guru itu tadi menyakiti
hati dan perasaan muridnya. Nah, ini yang bahaya ini. Kenapa? Karena itu nanti efeknya setelah dia lulus atau setelah dia keluar dari sekolah itu juga akan membekas. Nah, itu betul bisa menjadikan traumatik. Kemudian apa sih itu konsekuensi? Nah, ada sedikit bedanya, ada bedanya. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Kemudian juga ada norma-norma atau aturan-aturan yang muncul di sini. Contohnya mungkin kalau di kita ya, ini konsekuensinya apa apabila anak sering terlambat. Konsekuensinya apa apabila sering bolos. Nah, itu sudah ada dalam tata tertib di tempat kita. Contohnya kalau sekali dapat poin 1, ya. Kemudian kalau yang kedua kali dapat poin 5, kemudian mungkin nanti akan mendapat panggilan orang tua, yang terakhir nanti di skors. Itu ada kesepakatan dulu antara murid dan guru, itu yang namanya konsekuensi. Ingat, sedikit kita cek apakah ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, hukuman. Menggantikan kertas tugas semuanya yang sudah diserahkan. Setuju? Setuju? Oke. Ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket itu tentunya hukuman. Nah, hukuman tadi sudah kita tahu bersama bahwa yang namanya hukuman itu bersifat insidental dan berupa fisik. Kemudian yang terakhir untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih itu restitusi? Kalau yang pertama tadi di hukuman itu tidak ada kesepakatan antara murid dan guru, kemudian itu hanya satu arah, artinya hanya guru yang melakukan, gitu ya. Jadi guru yang menghukum, gitu ya. Suruh ini, suruh itu. Kemudian kalau konsekuensi itu ada kesepakatan 2 arah, artinya ada murid dan guru yang saling setuju. Kemudian yang ketiga, apabila ada muncul permasalahan. Jadi kalau restitusi apabila ada anak atau murid yang memiliki masalah atau memiliki kesalahan, itu harusnya kita sebagai guru bisa mengkolaborasikan. Artinya apa? Mencoba berdiskusi, mencoba kolaborasi dengan murid, di mana murid itu bisa menemukan solusi. Ya, menemukan solusi dari permasalahan yang ada, sehingga apa? Kesalahan yang sudah mereka buat itu bisa segera terselesaikan, kemudian murid tadi bisa kembali lagi ke kelompoknya, sehingga tidak ada istilah, mohon maaf ya, kalau di kelas biasanya kalau si A, Mas Samsul habis melakukan kesalahan, karena lama-lama masuk kembali ke kelompoknya malah dicing atau diperokin atau dikasih sindiran dan sebagainya. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai Bapak Ibu guru harusnya bisa pada saat anak memiliki permasalahan, maka kita sebagai guru harusnya bisa segera berkolaborasi dengan anak untuk mencoba mencarikan solusi yang tepat dan terbaik. Kemudian anak nantinya bisa kembali ke kelompok belajarnya dengan aman dan nyaman, gitu ya? Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Mau didiskusikan dulu? Silakan. Untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Enggak. Oke, lanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama tentunya untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua adanya kasih sayang dan diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan, freedom. Berikutnya penguasaan, dan yang terakhir fun atau kesenangan. Nah, dari sini nanti kita akan belajar berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu kadang kala. Nah, mungkin sebelum kita belajar tentang ini, adakah yang merasa kita berada di posisi manakah? Itu di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan ngomong, ada mic-nya. Siapa yang ngomong? Dari tadi belum ngomong. Gimana coba posisinya kira-kira? Iya, posisi Anda kira-kira di mana? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah, hanya itu. Oke, berikutnya siapa nih yang belum ngomong? Membuat orang merasa bersalah masih. Banyak pernah merasa di posisi mana ini? Teman. Oke, terima kasih. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang mana kadang-kadang kita mungkin sebelum belajar ini pasti seringkali kita berada di posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ada posisi teman, pemantau, dan manajer, itu kurang. Nah, seperti apakah kira-kira? Gak bisa nanya di sini ya. Mas, ada suaranya Mas? Ada. Kira-kira apa ini? Kalau seperti ini, penghukum ya. Jadi buku tadi fungsinya sebagai penghukum. Nah, ciri-ciri penghukum apa tadi? Menghati, nada suaranya tinggi, gitu ya. Nah, oke. Jadi nada suara tinggi, bahasa tubuhnya udah marah-marah gitu ya, melotot. Dampak pada anak gimana? Dampak pada murid itu murid marah dan dendam biasanya. Ya, nah kemudian nanti apa? Dia mungkin akan melakukan yang lebih lagi pada guru tersebut. Mungkin bisa nyoret motornya atau mobilnya itu. Ya. Berikutnya, coba kita lihat lagi.
Gimana? Kalau yang ini apa? Oh, membuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya? Suaranya lembut ya, suaranya lembut, gak marah-marah, turun dikit, ya, merasa bahwa muridnya tadi, bahwa saya salah bu, ini salah bu, gitu ya. Oke, ya. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, dampaknya murid tentunya akan merasa bersalah telah mengecewakan dia, mengecewakan bapak ibu guru, bahkan mungkin orang tuanya. Kemudian kadang-kala sikap seperti ini juga bisa berbahaya nih, lebih dari sikap hukum, karena emosi anak tadi terpendam, ya. Emosi terpendam itu memang berbahaya, ya. Kemudian murid mencoba untuk menahan perasaannya, ditahan-tahan. Nah, padahal untuk emosi itu suatu saat akan meledak juga. Nah berikutnya. Dari judulnya. Kalau ini ciri-cirinya gimana nih? Posisinya sebagai teman ini ya? Ya, ciri-cirinya gimana tadi? Oh, bebas dan absen. Kemudian? Gimana? Oh, lagi coba. Selalu bebas gimana? Dari gestur tubuhnya gimana? Jadi dia friendly ya, gurunya friendly, berusaha friendly sama muridnya. Nah, ini dia. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi dari kalimat sama gesturnya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Nah, positif di sini hubungannya bisa baik ya antara guru dan murid. Kemudian yang negatif itu apa? Yang negatif kadang mungkin akan kecewa dan berkata yang bisa mengecewakan muridnya. Tuh. Oke, berikutnya. Sebagai pemantau itu tadi ya. Oke, sebagai pemantau itu apa ya ciri-cirinya? Mengontrol muridnya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Ya, jadi untuk posisi pemantau itu tentunya mengawasi semua aktivitas murid-muridnya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Kemudian murid juga tadi memahami apa? Konsekuensi yang akan terjadi padanya apabila dia melanggar peraturan tersebut atau tata aturan tersebut. Nah, yang terakhir kita sebagai manajer. Nah, coba perhatikan bagaimana kita sebagai manajer untuk bisa berdiskusi dengan muridnya dengan kesalahan yang dia lakukan, yaitu terlambat untuk masuk kelas. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya lupa secara alam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Berbeda ya dari 1, 2, 3, 4. Yang kelima sungguh luar biasa. Jadi di sini kalau Anda perhatikan apa itu ciri-cirinya? Jadi di situ gurunya mencoba memunculkan kenapa, ya memberikan pertanyaan kenapa alasannya, kemudian juga memberikan menanyakan solusinya. Habis itu apa? Tindak lanjut. Jadi ada usaha dari anak untuk memperbaikinya. Oke. Kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Keyakinan kelas ini dibuat di dalam kelas, yang mana untuk keyakinan kelas itu yang pertama tentunya membuat anak yang ada di dalam kelas atau murid yang ada di dalam kelas itu mengikuti semua peraturan, semua keyakinan agar apa? Kelas menjadi kondusif, ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Itu tadi, karena kalau keyakinan kelas itu bisa menimbulkan semangat dan itu disepakati bersama antara murid dan guru. Contoh apa saja sih ini tujuannya untuk keyakinan kelas? Tentunya agar anak selalu bersifat positif, murid menjadi senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, tentunya seperti tadi ya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan selalu senantiasa membantu orang lain. Yang terakhir segitiga restitusi. Jadi tadi pada saat posisi manajer, ibu tadi sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan likuiditas. Tadi menanyakan ya, setiap orang pasti punya kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi ibu guru juga menanyakan, apa sih caranya? Bagaimana caranya agar Anda tidak terlambat bangun gitu ya? Nah, itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi menanyakan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan sekolah yang mana? Yang sudah atau yang perlu ditingkatkan. Jadi tadi pada saat posisi manajer itu kita sudah melakukan ketiganya ini. Nah, inilah yang seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan kita di sekolah.
gitu ya. Oke. Jadi untuk kegiatan budaya positif itu amat sangat diperlukan. Kenapa? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Jadi ini sama dengan 4 kompetensi dasar guru yang wajib dimiliki, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi saat ini kita bisa merefleksikan posisi kontrol kita itu di mana. Ya, jadi pada apa? Pada posisi pemantau, penghukum, kemudian teman atau manajer. Nah, seharusnya kita berada di posisi manajer. Kemudian kita sebagai guru, kita juga harus memiliki sifat yang sudah ada disampaikan oleh Bapak Dewantoro ya, bahwa kita memiliki sifat umum yang mana semuanya sudah tahu bahwa kita itu harus mengikuti trikon ya, asas trikon, kemudian juga mengikuti azas tuturi handayani ing arsa sungkulodo ing madya mangun karso. Jadi kalau di depan kita menjadi contoh, kalau di tengah menjadi apa ya, kalau di tengah, kalau penyemangat, kalau di belakang itu kita mendorong ya, jadi mendorong. Oke, demikian. Kemudian kita yang karena dengan disiplin positif tadi diharapkan kita bisa berfungsi sebagai manajer, kemudian kita juga bisa mengarahkan dan menuntun murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan dan tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Materi sudah selesai untuk diseminasi positif, kemudian budaya positif. Silakan saya buka forum diskusi untuk 2 penanya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bu, terkait dengan pembentukan budaya positif pada peserta didik. Sekali lagi saya tarik ke belakang terkait dengan teori pendidikan menurut Ki Dewantoro, bahwa pendidikan adalah suatu usaha menuntut segala kodrat maupun potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga murid tersebut bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Otomatis dari kata tersebut ada nilai keberagaman, ada nilai karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing peserta didik. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang guru di dalam satu kelas dengan heterogenitas yang ada di dalam kelas tersebut mampu mencakup semua peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda dan menumbuhkan satu budaya positif dengan mempertimbangkan kodrat maupun potensi yang ada di peserta didik. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Oke, untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di kelas yang cukup beragam, tentunya ada beberapa faktor utama. Yang pertama, yang perlu Anda perhatikan yaitu gaya belajar anak atau murid. Nah, selama ini mungkin kita tidak memperhatikan murid itu ya kita terapkan metode sama, gitu ya. Nah, di sini harusnya apa? Model pembelajarannya betul-betul berdiferensi. Kenapa? Karena tadi dengan gaya belajar yang berbeda-beda, maka kita tarik semuanya. Oh iya, tarik kesimpulan. Kita bisa mengelompokkan sana anak-anak yang suka menggambar, sana anak-anak yang suka menghitung, sana anak-anak yang suka bercerita, sana anak-anak yang hanya bisa melihat tapi langsung paham. Itu seperti itu. Nah, setelah adanya pengelompokan seperti itu, apakah kita harus membuat pembelajaran yang sebegitu banyak? Tentunya tidak. Cukup satu pembelajaran tapi bisa memenuhi semuanya. Yang di sini yang dibutuhkan adalah apa? Model pembelajarannya bervariasi. Kemudian pada saat kita memberikan materi, tentunya juga kita harus mempertimbangkan tadi, ya, gaya belajar dan keunikan, keberagaman latar belakang murid tadi.
Jadi kita harus betul-betul menguasai murid, bukan menguasai dalam arti mengontrol ya, tapi menguasai gaya belajarnya, mengetahui latar belakangnya, mengetahui keunikan yang ada di situ. Nah, dari situ nanti Anda bisa, oh iya, strategi yang pertama yang saya berikan dengan mungkin memberikan materi yang sederhana. Yang sederhana yang bisa dikuasai semua. Kemudian pada tahap berikutnya, saya menggunakan variasi lagi. Sana kurang memahami yang membaca, yang suka menonton, itu kurang memahami kalau materi seperti itu. Bisa diberikan tambahan, ada tambahan lagi. Materinya digabungkan dengan yang suka menonton. Kemudian yang suka menulis gimana? Nah, disinilah pada saat penilaian Anda bisa melakukan beberapa variasi untuk penilaiannya. Bukan hanya penilaiannya monoton ya, artinya monoton bahwa kita memberikan soal itu 1 sampai 10 dan Anda menganggap bahwa semua anak bisa menjawab. Harusnya kita bisa ya, karena tadi sudah mengetahui kemampuan gaya belajar dan latar belakang murid tadi, maka kita bisa membedakan pilihan. Berarti untuk soal nomor ini sampai nomor ini, kalau si A, si B, si C harusnya bisa menyelesaikan. Berarti nilainya juga disesuaikan. Kemudian pada saat nomor ini dan ini disesuaikan juga. Nah, mungkin yang sudah coba saya terapkan yaitu dengan penilaian pakai aplikasi Z. Di sini pada saat saya memberikan penilaian, yang pertama di situ saya bisa memunculkan opini anak tentang materi itu, atau nanti bukan hanya di penilaian, di pembelajaran juga bisa. Kemudian di situ juga kita bisa memunculkan video pembelajaran. Mungkin selama ini anak-anak kan sudah biasa buka internet ya, tapi untuk pembelajaran belum terfokus di situ. Itu bisa. Kemudian apalagi yang suka menggambar, di situ saya bisa menggambarkan. Oh iya, kalau si A gambar A ada hubungannya dengan G, A, itu bisa seperti itu. Jadi bergantung daripada kita. Setelah kita mengetahui tadi, kita bisa menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang mana anak-anak tadi, murid-murid tadi bisa menguasai semuanya dengan berbagai latar belakang tadi. Makanya di sini butuh kecerdasan tersendiri, profesionalisme sendiri. Ya, kita sebagai guru punya 4 kompetensi ya, sudah dijelaskan mungkin ya. Nah, itu kompetensi profesional kita itu memang juga diperlukan. Jadi bukan hanya dalam mengajar saja, tapi mungkin dalam hal teknologi. Nah, sebagian besar mungkin untuk teknologi merasa nggak begitu ya. Tetapi ternyata teknologi itu akan mendukung terlaksananya pembelajaran dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Gimana Mas? Oke. Satu lagi ya. Atau kangen? Coba tanyakan. Izin bertanya. Oke. Terima kasih. Apa dampak positif sendiri dari disiplin positif yang gunanya untuk seseorang pelajar, terutama pelajar? Untuk pelajarnya atau untuk pengajarnya? Oh, untuk pengajarnya. Dampak positif bagi pengajar dengan menerapkan budaya positif banyak Mbak. Yang pertama tentunya 1, bisa menghargai diri sendiri. Yang kedua, bisa menghargai waktu. Dan di situ nanti akan muncul yang namanya tanggung jawab. Kemudian dari situ apa lagi ya? Selain tanggung jawab apa? Percaya sama diri sendiri ya. Apa lagi kira-kira? Iya, percaya dengan orang lain. Bisa dipercaya orang lain Mas. Iya, jadi bisa dipercaya orang lain. Apa lagi? Nah, itu yang utama. Jadi untuk pengajarnya sendiri, yang utama berarti bahwa pada saat kita melakukan penerapan, atau melaksanakan penerapan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan itu nanti akan
budaya positif. Nah, budaya positif itu diperlukan untuk kita. Kenapa? Karena di sini kita tadi sebagai teladan. Ya. Apa tadi? Teladan. Diajar dengan teladan apa? Engar sosong tulodo, madil mangon kaso, tukurin dan disinilah peran kita sebagai pengajar. Jadi apa? Dengan menunjukkan keteladanan kita, ya sebagai pengajar, maka akan membantu kita untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kenapa? Karena apabila murid melihat kita sebagai pengajar atau pendidik, maka secara otomatis anak akan mengikuti, gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk pelajar gimana? Banyak sekali. Jadi menghormati orang tua, menghormati bapak ibu guru, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Oke, nah sebagai penutup dalam kegiatan ini, sudah ada yang tanya ya? Cukup ya? Oke. Sebagai penutup dalam kegiatan ini bahwa dalam penerapan program disiplin positif, ya program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial seperti yang sudah kita ketahui bersama di 4 kompetensi guru yang harus kita miliki. Kemudian kalau di sini kurang standar pedagogik ya jadi kurang 1, tapi yang di sini yang disebut adalah kepribadian, profesional, dan sosial. Di mana guru melakukan refleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, yang mana sebagai among tadi kita bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan dan sesuai dengan tujuan utama pendidikan kita, yaitu membentuk murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yang mana di situ sudah lengkap semua, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk diseminasi budaya positif sudah selesai, kita laksanakan di SMP 3 Bojong ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu hanya dari saya semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.